bersama saya Kakak Tata. Tadi saya jadi kata, apalah arti saya tanpa dokter, jadi nggak bisa jadi kata dokter dong ya. Kali ini pemirsa, kita banyak sekali mendengar berita banjir di mana-mana. Banyak teman-teman Kakak Tata yang curhat nih pemirsa, yang setelah banjir merasakan banyak macam-macam gejala penyakit seperti satu ini. Kita dengerin dulu curhat ya teman Kakak Tata ya. Gatal, rambut taber, terus pernapasan, terus sering rematik atau sering kesemutan, terus jadinya pernapasannya jadi sesak, jadi panas, sering kalau makan itu jadi lidahnya kurang berinteraksi, jadi kurang enak. Penyakit kulit, kadang-kadang diare juga. Gatal-gatal diare. Biasanya kebanyakan tuh gatal-gatal diare kayak gitu. Oh tuh banyak banget ya pemirsa ya gejala-gejalanya yang muncul setelah banjir itu biasanya banyak penyakit-penyakit seperti itu. Hati-hati loh pemirsa, jangan-jangan itu salah satu dari gejala penyakit leptospirosis. Apaan itu ya? Baru denger ya? Nah, kalau gitu kita langsung tanya dokter aja yuk untuk mengetahui lebih lanjut apa itu leptospirosis. Tetap bersama saya, Kakak Tata. Apalah arti saya hanya kata tanpa dokter, jadi bukan kata dokter deh. Yuk! Sekarang saya sudah berada di Rumah Sakit Anissa dan sudah bersama Dokter Rani. Assalamualaikum dokter. Dokter, ini teman-teman Kakak Tata pada cerita banyak dokter pasca kebanjiran kemarin itu banyak yang mengeluhkan gejala-gejala seperti nyeri perut, terus ada yang muntah-muntah, ada yang diare juga. Ini hati-hati jangan sampai ini jangan-jangan gejala-gejala leptospirosis, iya nggak dok? Leptospirosis sendiri kita dimulai dari pengertian dulu ya. Itu penyakit zoonis atau penyakit yang ditularkan oleh bakteri Leptospira melalui air kencing hewan pengerat, biasanya tikus. Nah memang musim penghujan seperti sekarang, apalagi banjir, itu penyakit ini memang meningkat insidensinya. Adapun gejalanya ya, Kak Tata, gejalanya biasanya dimulai dari demam menggigil. Oh iya, demam. Terus demam apa lagi menggigil. dok? Kemudian gejala-gejala seperti pada umumnya sakit seperti nyeri kepala, awalnya badan-badan semua otot terasa pegal-pegal, sampai akhirnya ada juga yang batuk, diare, sampai akhirnya nyeri pada otot betis. Jadi otot betisnya itu ketika ditekan itu akan merasa kesakitan sampai pasiennya tersebut atau penderitanya tidak mampu untuk berjalan. Seperti itu. Ya jadi patut waspada juga ya gara-gara penyebab dari leptospirosis ini biasanya dari hewan-hewan pengerat dan biasanya itu kalau lagi banjir itu kan ya bisa berkeliaran di mana-mana ya dok ya. Terus selain itu gejalanya apa lagi dok yang harus diwaspadai? Ya apabila sudah berlanjut gejalanya bisa timbul kekuningan pada kulit atau kita sebut dengan ikterik. Kemudian juga bisa timbul perdarahan pada selaput mata dan perdarahan pada kulit lainnya. Itu sudah fase yang parahnya, beratnya istilahnya. Kemudian bisa juga sampai menyerang ke hati atau liver dan ginjal, menyebabkan gagal ginjal. Jadi biasanya ini leptospirosis ini diidap oleh pasien dewasa kah atau anak-anak juga bisa dok? Bisa menyerang semua usia. Namun pada golongan tertentu itu resikonya lebih tinggi, seperti orang-orang yang bekerja dengan kontak langsung dengan air atau tanah, lumpur seperti petani, pekerja kebun, atau pada masyarakat yang terkena banjir. Itu kan mereka kontak langsung dengan airnya. Makanya ketika banjir diusahakan untuk tidak langsung kena gitu, memakai sepatu yang tinggi. Oke. Tapi kan tetap kena dok. Emang ini penyebarannya masuknya lewat kulit kah atau lewat saluran pencernaan? Baik, penyebarannya biasa bisa lewat kulit yang intek, artinya kulit yang sehat maupun kulit yang terluka. Bisa juga lewat bahan makanan atau minuman ataupun benda-benda yang sudah terkontaminasi oleh bakteri leptospirosis tersebut. Oh tapi dok, ini kan kalau di pengungsian banjir ya, yang namanya kebersihan makanan ini kan sebersih-bersihnya juga ya kita nggak bisa dipungkiri lah dok, kondisinya pasti tidak se-hygiene seperti di rumah seperti biasanya gitu. Gimana dong dok?
Kalau seperti itu ya tentunya kita harus mewaspadai ini ya, mencuci semua peralatan dengan menggunakan desinfektan atau larutan klorin, tidak menukar-nukar alat makan seperti itu. Iya, betul, Dan betul, apabila ada misal warga atau pasien yang sudah terkena, ya sudah ke dokter untuk mencegah penularan lebih lanjutnya. Intinya leptospirosis itu disebabkan oleh bakteri ya dok ya? Ya, bakteri. Berarti nanti pengobatannya seperti apa dok? Pengobatannya bergantung dengan gejalanya, ada fase-fasenya yang tadi saya sebutkan. Ada yang dimulai dari fase ringan sampai tadi fase beratnya. Pengobatannya tentunya dengan bantuan antibiotik karena itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Obatnya antibiotik. Oke, selain antibiotik mungkin obat-obatan yang meredam Ya, gejala-gejalanya ya? gejalanya. Biasanya apa aja dok? Pengobatan? Biasanya pengobatannya cairan, antibiotiknya dimulai dari antibiotik yang dosisnya rendah seperti amoxicillin sampai yang selanjutnya yang dosisnya lebih tinggi lagi yang untuk bakteri tingkat luas seperti itu. Oke, jadi berarti pengobatannya selain antibiotik adalah meredam gejala-gejala dari tadi misalnya diare, diobatilah. Mungkin banyak cairan ya dok ya? Kalau pengobatan kan tergantung dengan gejala klinis atau pasien tersebut mengeluhkan gejala yang mana. Tidak semua gejala timbul pada pasien itu gitu. Jadi tergantung dengan keluhan si pasien. Oke, kalau gejala yang paling spesifiknya berarti tadi yang betisnya? Ya, demam menggigil, nyeri tekan betis dan perdarahan pada daerah selaput mata. Nyerinya seperti apa sih dok yang di betis? Jadi pada kedua betis apabila kita tekan bagian ototnya sedikit saja, itu pasiennya akan sangat kesakitan. Bahkan untuk berdiri saja itu tidak bisa. Itu kenapa dok bisa seperti itu? Ya karena bakterinya itu bisa juga menyerang otot, sistem imunnya itu kan menyebar ke seluruh tubuh ya, seperti itu. Menyerangnya spesifik menyerang jaringan otot? Tidak spesifik juga, tapi kan karena bakterinya masuk ke seluruh tubuh, dia bersarang di organ-organ tubuh, ada reaksi imunologis, dia akan mengakibatkan nyeri tekan otot betis tersebut dari persarapannya. Oke, kalau yang apa tadi gejala berdarah? Ya, gejala perdarahan dari selaput mata itu kan dia karena bakterinya masuk, ada sistem imunologis kita yang menyerangnya, kemudian itu juga ikut menghancurkan trombosit. Jadi trombosit itu fungsinya untuk pembekuan darah. Ketika trombositnya menurun, maka terjadi perdarahan. Berarti kalau ada teman-teman kakak Tata yang misalnya mengeluhkan beberapa gejala yang mirip-mirip seperti sudah dijelaskan sama dokter tadi, biasanya kalau pergi ke dokter atau ke rumah sakit atau ke tenaga medis, biasanya tindakan apa yang pertama-tama dilakukan? Saya cek lab penting ya? Iya, pentingnya pertama tentunya ditanya-tanya dulu ya Mbak faktor risikonya tadi, gejalanya, kemudian dicek lab. Kemudian dilakukan pemeriksaan bisa dari laboratorium, bisa laboratoriumnya berupa darah dan juga berupa urin bisa. Jadi hasil cek di laboratoriumnya itu indikatornya apa aja dok? Indikatornya yang pertama trombositnya bisa menurun, leukositnya bisa meningkat, kemudian penanda leptospirosisnya sendiri positif atau meningkat, kemudian fungsi hatinya, fungsi ginjalnya bisa juga meningkat kalau sudah terkena penyakit tersebut gitu. Dan bilirubinnya bisa meningkat kalau sudah parah. Oke, bilirubin meningkat, tandanya apa dok di tubuh? Yang tadi kulit terdapat kulit kuning. Jadi di kulit itu kalau kena cahaya matahari yang atau cahaya sinar yang terang itu kuning, dan di selaputnya juga kuning, selaput matanya. Pencegahannya seperti apa dong dok? Baik, untuk pencegahannya yang pertama kurangi kontak dengan air atau lumpur ya sebisa mungkin. Bisa menggunakan sarung tangan karet atau sepatu yang tinggi ketika hendak menginjak lumpur atau air ketika banjir ya. Terus usahakan tidak bermain banjir-banjiran kalau anak kecil ya. Kemudian selalu cuci tangan yang pasti karena kan bisa lewat makanan sama minuman juga, cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Kemudian yang paling penting membasmi tikus itu sendiri karena tikusnya kan pembawanya gitu. Jadi basmi tikusnya. Kemudian jangan membuang sampah sembarangan karena tikus kan biasanya bersarang di sampah ya dan mengakibatkan banjir. Jadi kalau misalnya sudah ada tanda-tanda seperti yang disebutkan tadi, sebaiknya apa dok tipsnya? Ya, jadi ketika
sudah ada tanda-tanda yang saya sebutkan tadi, apalagi sampai sudah ada kuning, sudah ada perdarahan di kedua mata, itu langsung ke dokter. Sebenarnya setelah banjir menderita demam tinggi langsung menggigil itu udah harus ke dokter saja untuk dilakukan cek lab darah. Demam tinggi itu berapa derajat, Pak? Demam tinggi biasanya di atas 38. Kalau sudah di atas 38 harus waspada. Dan berapa hari, Dok, batas maksimal normal demamnya itu? Batas maksimal normalnya ini termasuk dengan prolong febris, artinya demam yang lebih dari 7 hari, biasanya leptospirosis. Nah, 7 hari demam ini, Dok, ini sebelumnya kan pasti ada masa inkubasi dari bakterinya ini sendiri ya. Itu berapa lama untuk bakteri leptospirosis? Itu bisa sampai 7 hari, sampai 10 hari bisa. Seperti itu. Ada juga yang bertahan lama, ada yang langsung terkena, macam-macam tergantung sistem pertahanan tubuh. Jadi ketika bakterinya masuk, 7 hari tidak menunjukkan gejala apapun. Ya, tapi tidak selalu, ada juga yang langsung, ada juga yang ada masa inkubasinya dulu seperti itu. Setelah itu demam, kalau demamnya sudah lebih dari berapa hari, Dok? Harus ke dokter. Demam sebaiknya kalau di atas 39, di atas 40 itu langsung ke dokter. Tidak harus menunggu. Cuman rata-rata ciri-ciri lepto ini lebih dari 7 hari demamnya. Kalau gitu jelas banget nih, makasih ya dokter ya. Kalau gitu saya pamit ya, Dok ya. Terima kasih.